Saya mengucapkan terima kasih buat Dr. Roy Kustian untuk hadir dari Diabetes Inisiatif Indonesia dan Kak Anita. Baik, good Hai. people dan teman-teman diabetesi, sebelumnya saya ingin perkenalkan eh, saya sendiri. Kalau di TikTok nama saya Hope, tapi kalau nama sebenarnya nama saya adalah Sadrak. Di sini saya selain host, saya juga sebagai eh, diabetes tipe 2 dan saya juga mau ingin memperkenalkan eh, tamu pada hari ini sebagai narasumber. Yang pertama yaitu Dr. Roy Panansunan Sibarani MD, internis endokrinologis yang bertugas di Rumah Sakit EMC Sentul dan praktek di klinik Indrajana serta Mayapada Kuningan, betul ya dok? Betul, betul. Ya. Ya. Baik, terus kemudian yang kedua di sini eh, Kak Anita Sabidi, beliau diabetes advocate designer. Ya hai. Oke, Hai Kak Anita, Anita, hai ya, semua. Kak Anita, ya mungkin Kak Anita belum bisa on cam karena followersnya belum mencapai 500 ya Kak ya. Enggak, belum ada. Makanya kayaknya sih gitu ya. Technical problemnya itu. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman para good people dan diabetesi yang hadir pada malam ini boleh dong nanti follow-follow eh, akun TikToknya Diabetes Indonesia dan akun TikToknya Kak Anita Sadidi. Nanti kita akan berbagi banyak hal untuk kedepannya tentang edukasi mengenai diabetes itu sendiri. Oke, baik. Itu mungkin perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya saya persilahkan Dr. Roy untuk bisa mempresentasikan terkait dengan tema kita malam hari ini, kenapa olahraga bisa mencegah diabetes dan presentasi mengenai diabetes itu sendiri. Silakan Dr. Roy. Terima kasih Sadrak. Hai Anita, hai semua, selamat Hai malam. dok. Senang sekali saya berada di sini dan ini pengalaman TikTokku yang pertama. Bener Perdana, nggak semuanya sih? perdana nih. Bener-bener. Perdana. Iya, Perdana iya. semua. Jadi semoga kawan-kawan yang mengikuti menikmati deh paling nggak kita bincang-bincang kali ini karena kita akan membicarakan satu penyakit yang sekarang bukan penyakit lah saya bilang kondisi deh yang sekarang ini sangat mendunia, nggak usah di kota besar, di kota kecil juga banyak. Nah, diabetes itu berasal dari kata diabetes dari bahasa Latin yang artinya mengalir. Lalu kalau kita mengenal kata-kata sambungannya, jadi mellitus itu artinya manis seperti madu. Jadi eh, yang dikatakan diabetes mellitus itu dia punya air seni yang manis seperti madu. Memang kalau diicipin katanya manis, tapi saya belum pernah icipin sih karena itu dulu ada dokter pertama tuh yang tahun 1700 dia icipin gitu. Iya benar pasiennya kencingnya manis makanya dia bilang diabetes mellitus. Nah, eh, tipenya ada empat. Tadi Pak Sadrak, Sadrak lah ya kita ngomong Sadrak aja ya, Ya. karena kita udah kayak apa namanya openg begitu kata orang. Jadi Pak Sadrak ini katanya diabetes tipe 2. Lalu Anita diabetes tipe 1. Loh, emang ada berapa nih diabetes? Memang ada 4 tipe sebetulnya. Yang pertama itu diabetes tipe 1. Tipe 1 itu artinya dia tidak punya insulin di dalam tubuhnya. Karena insulinnya itu tidak bisa dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Pankreas mengeluarkan insulin. Insulin buat apa? Insulin itu buat supaya sel kita bisa makan gula yang kita makan. Jadi kalau tidak ada insulin, gula itu tidak masuk ke dalam sel. Jadi seperti kayak kuncinya insulin. Nah, mereka yang diabetes tipe 1 ternyata tidak punya insulin atau ada juga kecil banget, kecil banget. Jadi memang memerlukan insulin suntikan dari luar. Nah, ada yang diabetes tipe 2. Nah, yang paling banyak ini 90% daripada mereka yang diabetes itu diabetes tipe 2. Itu berasalnya dari karena yang kita sebut dengan resistensi insulin. Apa sih itu serem amat kata-kata itu resistensi insulin. Resistensi insulin itu sebetulnya insulin yang tadinya harus bisa nempel di sel, lalu membuka pintu selnya sehingga gula bisa masuk ke dalam, itu nggak bisa bekerja. Akibatnya dia
eh, nggak bisa bekerja, jadi kayak lemah gitu, kurang poten. Jadi pintunya nggak bisa kebuka, dia udah nempel, tapi nggak bisa buka-buka pintunya. Atau kalau kebuka juga sedikit sekali. Tapi eh, em, tetap insulinnya ada. Nah, itu yang kita sebut dengan resistensi insulin atau insulin tidak bekerja dengan baik. Nah, ini dasar daripada semua penyakit metabolik. Kenapa itu? Tapi saya ke tipe 3 dulu deh ya. Kan tadi ada tipe 1, tipe Mhm. 2, tipe 3 itu kalau kondisi-kondisi yang khusus, misalnya dia jadi diabetes kalau minum obat, dia jadi diabetes kalau ada infeksi, dia jadi diabetes karena kena pankreas, kena kanker pankreas gitu karena pankreasnya dibuang. Jadi tipenya banyak sekali kalau tipe 3. Ada juga tipe yang namanya MODY, tipe yang namanya LADA. Oh pusing deh pokoknya, biarin dokternya yang pusing mikir ini diabetes apa. Tapi yang tipe yang lain ini tidak terlalu banyak. Ya tipe 3 ya. Lalu ada tipe 4. Ini unik sekali teman-teman sekalian. Kalau kita misalnya lihat tipe 4 itu hanya untuk para wanita. Jadi kalau beliau-beliau ini hamil, maka gulanya tiba-tiba naik begitu. Atau ya gulanya naik dan dia melahirkan dengan bayi di atas 4 kilogram, jadi berat besar. Tapi kalau begitu diabetes udah hamilnya udah selesai, sudah melahirkan, dia kembali ke normal kembali. Nah, kita sekarang ke diabetes tipe 2 karena banyak sekali, banyak, 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 dan makin lama makin muda. Kalau dulu kita dengar diabetes umur 60 tahun, 50 tahun ke atas, tapi sekarang wow, di bawah 40 bahkan 30. Nah, dasarnya diabetes tipe 2 itu kan resistensi insulin. Resistensi insulin itu kenapa? Karena insulin nggak bisa kerja dengan baik. Kenapa dia nggak bisa kerja dengan baik? Karena dia kecapean, pankreas disuruh keluar terus dihasilkan insulinnya. Akhirnya dia tidak bisa bekerja dengan baik. Kenapa dia harus keluar terus? Karena kita makan kebanyakan. Apa yang masuk di dalam tubuh kita lebih banyak dari yang keluar. Misalnya energi yang kita habiskan. Itu dasar daripada penyakit diabetes yang disebut resistensi insulin, yang juga dasar dari penyakit kolesterol, dasar dari penyakit hipertensi ataupun asam urat yang tinggi. Nah, oleh karena itu, kami hari ini juga ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih mencegah diabetes, bagaimana sih kok olahraga bisa menyebabkan pencegahan terhadap diabetes. Ternyata betul, dari tahun 1997 itu ada penelitian dari Cina namanya Daking yang meneliti ribuan orang, mendapatkan bahwa kalau kita melakukan olahraga dengan baik, ternyata tidak jadi diabetes. Karena apa? Karena energi yang masuk lebih sedikit daripada energi yang keluar. Kita habisin. Nah, pada saat kita habisin itu kita kecapean kan, itu tenaganya menjadi habis. Nah, pada waktu tenaga habis, tubuh kita menghasilkan tenaga baru. Pada saat energi baru dihasilkan, itu insulin akan menjadi lebih kuat. Nah, itulah sebabnya topik kita hari ini juga adalah mengapa diabetes itu bisa dicegah oleh olahraga. Dan penelitian itu sudah banyak sekali yang mengatakan. Dan ada yang mengatakan eh, 5 kali per menit selama 150 menit setiap minggu. Jadi eh, 5 kali per minggu maksimal atau minimal 150 menit. Jadi kalau kita mau olahraga 30 menit, kita bisa bikin Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya libur, Sabtu, terus minggunya pura-pura lah, hedon-hedon. Tapi memang ada yang mengatakan 3 jam. Ya, ada berdasarkan penelitian-penelitian yang ada. Tapi yang kita ambil memang yang didapatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Daking itu bahwa kalau kita melakukan exercise saja 5 kali per menit, minimal 150 menit, ternyata kita sudah bisa mencegah diabetes. Nah, ini yang kita sedang populerkan, Sandra. Ini yang kita ingin katakan kepada seluruh kaum muda, seluruh orang-orang yang sekarang ini lagi ambisius cari uang, lagi kepingin punya rumah bagus, kepingin punya sekolah anaknya yang baik, jadi harus kerjanya gila mati-matian, malam nggak tidur, udah deh, terus makan ya. Jadi energi yang masuk terlalu banyak daripada energi yang keluar. Nah, ini berbeda dengan tipe 1.
gitu ya. Jadi semoga teman-teman melihat bahwa kita ini sebetulnya bisa mencegah diabetes. Dan Diabetes Inisiatif memang sedang melakukan suatu promosi tentang ayo olahraga setiap hari, ayo hidup sehat setiap hari, supaya kita mencegah diabetes. Tapi kalau diabetes tipe 1 beda lagi, karena mereka biasanya disebabkan oleh yang namanya autoimun ya, Anita ya. Nah, jadi uh, autoimun itu tiba-tiba pankreasnya rusak karena sesuatu hal yang menyebabkan reaksi tubuh sendiri. Dan saya kira ini nanti Anita akan berbicara untuk bagaimana sih pengalamannya dan bagaimana ya pengalaman lah dan bagaimana kita dengan semangat bisa mengatasi diabetes tipe 1. Begitu, Sandra.